Halo Sobat Atadogera, balik lagi bersama saya. Nih, hari ini saya ingin menginformasikan topiknya adalah perbedaan Ranger yang standar dengan Ranger yang udah di-upgrade ke Raptor. Nah, bedanya apa aja sih? Nah, ini sekilas kalau untuk Ranger yang kondisinya standar. Ya, Om Tante udah pasti tahu lah kurang lebih apa-apa aja, bentuknya gimana. Dan ini yang sudah di-upgrade ke Raptor. Nah, yang bedanya adalah ini yang kita upgrade kap mesin. Nih, bahannya masih sama, bahannya masih sama-sama steel, sama. Nah, ini fender kiri sama fender yang bagian kanan. Nah, ini jadi fender kiri kanan diganti karena ini kan yang lebar nih, ini yang wide bodinya nih. Nih kelihatan dari kap mesin turun ada lekukan lagi. Di sini juga ada over fender lagi. Jadi kap mesin, fender kiri kanan, ini ada juga over fendernya lagi. Sama ini lampu juga berubah, grill juga berubah, sama ini bumper depan. Nah, cuman di satu sisi adalah perbedaan dari bahan. Kalau misalnya yang body kit upgrade ke Raptor, dia menggunakan bahan fiber. Kelihatan ya, kedengaran ya. Nah, kalau yang aslinya kan masih sama nih, bahannya steel. Nih, suaranya kayak suara besi. Nah, kalau ini suaranya fiber. Ini juga fiber, plastik fiber. Nah, ini headlamp. Karena dimanapun kalau misalnya kita mau ganti headlamp, pasti harus ganti full set semuanya. Padahal hanya satu item yang kita ganti. Kenapa? Karena di headlamp ini berhubungan sama semuanya yang sekelilingnya. Ininya juga kena nih, ada listnya. Ininya juga bumper depannya juga. Nah, seperti itu. Ini untuk bagian muka semua satu set diganti. Nah, ini yang standarnya dan ini yang Raptornya. Oke, kita ke tengah. Kalau ke tengah yang berbeda adalah footstep. Ini footstep originalnya seperti ini. Nah, ini footstep Raptor. Nah, seperti ini. Nih kayak gini ada tulisan Raptornya. Ini bahannya besi aluminium. Nah, oke. Ini kalau untuk bagian tengah. Nah, kalau untuk bagian belakang yang lebih signifikan lagi adalah fender. Nih. Kalau misalnya yang udah pakai body kit, sama bahannya juga fiber plastik. Nih bahannya. Nah, ini yang aslinya. Perbedaannya seperti itu. Nah, kalau misalnya yang tadi kita ngomongin yang fender depan kiri kanan, itu emang fender kiri yang aslinya dilepas. Yang aslinya emang dilepas dan ini udah satu paket nih. Ini langsung dipasang. Jadi dalam keadaan bolong ini langsung dipasang. Nah, tapi berbedanya dengan yang belakang. Nah, kalau ini ditambel istilahnya. Jadi yang aslinya seperti ini dilapisin dengan plastik. Jadi aslinya ada nih di balik ini. Beda dengan di depan. Kalau di depan kita harus copot. Nah, nih kelihatan ya lebarnya nih. Loh. Sekitar nambah ini adalah 5 sentian. Nah, kalau yang asli dari ini langsung turun. Waduh, ini jorok banget nih. Lem-leman semua. Ntar harus dibersihkan. Wah, oke. Terus kalau untuk stop lamp. Nah, sebenarnya untuk stop lamp itu bisa menggunakan yang original ya. Nih, kelihatan nggak? Cuman ini kelihatan ketutup garnish ya, kurang kelihatan. Nah, kalau kita kesini, nah seperti ini. Stop lamp original dari Ranger itu bentuknya seperti ini kurang lebih. Nah, cuman biasanya kalau kita udah beli body kit set, full set itu udah dapat juga untuk stop lampnya. Nah, ntar tinggal menyesuaikan aja sama model yang seperti apa. Kalau untuk belakang masih sama, kalau bumper belakang ini nggak dapat. Jadi ini kita pakai dari bawaan si mobil. Nah, kalau yang ini kebetulan menggunakan bumper belakang dari tipe yang XLS nih. Tipe yang XLS dia bumpernya langsung lurus. Kalau misalnya yang XLT, nah ini ciri khasnya ada lekukan di belakangnya.
dan ininya udah chrome. Kalau yang XLS masih yang ini plastik. Oke, nah terus untuk selebihnya sih itu jatuh ke aksesoris. Nah seperti ini. Ini aksesoris lagi pasang dari body kit nggak dapat. Kita pasang yang modelnya model wall track. Cakep banget. Nah ini juga aksesoris roller lid. Ini lumayan juga harganya. Cuman ini ya benar-benar sangat berbeda ya tampilannya kalau udah dipasang roller lid. Tuh. Cakep sih. Nah ini aksesoris emblem Raptor. Ini juga aksesoris dari Garnish. Nah selebihnya stiker-stikeran ini kan tergantung om tante nih sukanya seperti apa. Nah kalau lanjut ke kaki-kaki, nah biasanya nah kayak gini nih. Ini kondisi yang standar. Ini velgnya standar. Ini bannya ya kalau ban variatif ya. Nah ini juga biasanya kita menggunakan ring 20. Ini ring 20 pakai ban Toyo 33 lebar 12,5. Nah jadi seperti ini. Jadi mobilnya nggak kelihatan aneh. Karena ketika bodinya udah body Raptor tapi menggunakan ban dan velgnya yang original, yang standar maksudnya, akan terlihat lebih lucu karena badannya gede tapi kakinya kecil. Nah jadi untuk otomatis kaki-kakinya juga pasti kita upgrade. Nah kayak gini. Ini kita ganti biar lebih sangar, jadi lebih tinggi. Nah ini untuk kalau kita ngomongin ban. Nah seperti ini kelihatannya 33 12,5 ring 20. Nah ini pakai velg balistik. Nah lanjut ke bagian kaki-kaki. Kalau bagian kaki-kaki kita tuh simple sebenarnya. Kita cuma tambahin adaptor shock, itu kelihatan yang warna biru di bagian depan, dan di bagian belakang itu ada shackle anting namanya. Nah ini semoga kelihatan. Jadi depan belakang kita tinggiin. Oke. Aduh, agak gelap ya. Nah, ini kelihatan nih yang besi ini. Ini yang ada emas-emasnya. Nah, ini shackle anting belakang. Jadi per daunnya itu kita ganti ini. Penyanggahnya kita ganti yang ke jaraknya lebih tinggi. Jadi travelnya bisa nambah berapa senti. Tujuannya apa ditinggiin? Yang pertama adalah untuk ini manuver dari si ban. Karena bannya gede, kalau misalnya kita nggak tinggiin dia akan hancur ke spakbornya, ini bisa kena terus. Jadi otomatis harus ditinggiin. Nah kalau untuk yang depan ditinggiin, jadi kalau misalnya ban kita belok kiri belok kanan nggak kena ke spakbornya. Kalau nggak ditinggiin pasti kena, dijamin 100%. Nah tuh spakbor belakangnya juga harus dilipat. Jadi untuk mengantisipasi ada gesekan antara ban dengan spakbor dalam. Nah jadi sebenarnya simple, nggak rumit-rumit, aman, cuman ya begitu kurang lebih. Nah oh ya hampir lupa. Nah kalau untuk velg kita tambahin adaptor. Ini namanya adaptor velg, kita pasang yang 5 cm. Kenapa kita harus pasang adaptor? Karena supaya bannya keluar. Yang pertama alasannya adalah karena tidak menggunakan tidak menggunakan velg yang celong. Velg celong itu adalah velg yang ini bagian dalamnya yang ke dalam, itu namanya velg celong. Atau enggak kalau dalam hitungan ban itu biasa orang ngomongnya offset atau ET. Nah offset atau ET yang semakin minus itu menunjukkan bannya ini dalamnya ini makin ke dalam lagi. Jadi membuat ban ini sendiri udah keluar. Sorry. Jadi kalau ET-nya malah plus, logikanya berarti ininya makin keluar, jadi bannya makin ke dalam, jadi terbalik. Nah kalau ini kan ET-nya ini kok nggak salah 0. Nah kalau 0 itu masih kurang keluar bannya, karena ini wide body. Tuh, ini kan lebar, jadi otomatis kalau kita ikutin dudukan standarnya, bannya akan di dalam. Kecuali kita balik tadi, kita pakai velg yang ET-nya minus, maka bannya akan keluar. Nah cuman karena ini ET-nya 0, bannya masih di dalam, jadi kita tambahin adaptor velg kurang lebih 5 cm, jadi bannya keluar. Jadi sepadan sama ini nih, spakbor dengan bannya sepadan tuh kelihatannya tuh. Nah itu balik lagi sih ke apa ya, peminatnya masing-masing. Ada yang minatnya bannya makin keluar makin ganteng, ada yang maunya standar. Nah itu menyesuaikan. Nanti untuk harga-harganya semuanya juga menyesuaikan, mau velg merek apa,
mau bannya merek apa, ukuran berapa, semuanya menyesuaikan. Oke, kalau untuk bagian luar sih yang ini cuma ditambahkan roof rail karena yang aslinya nggak ada. Nah, ini ditambahkan roof rail yang model original. Ini sama kayak modelnya, sama persis dengan originalnya nih. Nah, ini menambah estetika mobil. Dan kalau misalnya Om Tante mau bawa roof rack, berguna. Jadi untuk sanggahan dari roof racknya nggak langsung ke pintu. Kan biasa dia kan harus dikunci, itu harus dikait. Jadi kaitnya ke roof rail, tidak ke pintu. Karena untuk ngomongin kualitas, lama-lama karet pintu akan rusak kalau misalnya kita kaitkan di pintu. Nah, cuman kalau misalnya ada roof rail, kita bisa kaitkan di roof rail, jadi karet-karet pintunya lebih sangat terjaga. Nah, itu dulu kok dari bagian eksterior. Kalau misalnya kita lihat dari interiornya, nah ini dulu ya, saya kasih lihat interior dari yang original. Ini head unit ini bener-bener head unit standar. Ini full standarnya seperti ini penampakannya. Ini jok standar. Nih kayak gini, bahannya masih kain, bahan kain. Nah, kita lihat apa bedanya dengan Ford Ranger yang udah di upgrade. Oke, bentar ya. Nah, nih kalau yang udah di upgrade, jok kulitnya udah berbeda. Joknya udah berbeda. Ini udah menggunakan jok kulit. Nih, ini udah pakai MB-Tech Premium. Udah ada ini di bordir Raptornya biar makin ganteng. Sampai ke headrestnya juga di bordir pakai kulit MB-Tech Premium. Nah, balik lagi, cuman ini opsional. Jadi ada customer yang nggak mau tetap mempertahankan jok aslinya, jok kain tadi. Nah, ada juga yang mau menambah estetika dari dalam mobil, jadi dipasangin jok kulit. Nah, seperti ini. Satu set full. Driver, penumpang depan, sampai ke penumpang belakang juga semuanya joknya diubah. Oke. Dan terus kalau misalnya ini nih handrestnya juga nih, konsol box tengah juga dipasangin kulit MB-Tech Premium. Jadi banyak nih yang ditambahin untuk bagian kainannya ya. Di dalam ada jok 2 depan, ada konsol box, jok belakang semuanya ditambahin, dan ini door trimnya juga 4 pintu semuanya dipasangin kulit. Karena yang aslinya juga kain, jadi ini dikulitin juga. Nah, ntar balik lagi nih, biasa ada orang yang suka di sini ada di stitching lagi. Ya, itu variatif tergantung kemauan masing-masing. Dan yang spesialnya lagi adalah head unitnya. Nih, yang tadi saya bilang. Kalau yang tadi yang standar, jadi ini cuma penuh dengan tombol-tombol. Di atasnya ada layar kecil. Nah, kalau ini udah full Android Tesla yang 12 inch lebarnya. Jadi penampakannya seperti ini. Nah, kalau untuk lebih lanjutnya mengetahui apa sih bedanya head unit biasa dengan head unit Tesla, bisa cek di video saya yang sebelumnya. Saya ada nge-review sedikit perbedaan head unit bawaan dengan head unit Tesla. Tuh. Waduh, ganteng ya, Ford. Nah, jadi ini banyak fungsi. Ini untuk Maps bisa, untuk kamera 360, kamera mundur, untuk nonton YouTube, dengar lagu di Spotify, ini semuanya bisa, udah support banget. Nah, jadi ini tinggal connect ke personal hotspot HP kita atau modem WiFi. Kalau kita bawa, bisa connect ke sini dan kita bisa banyak fungsikan. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi untuk kalau misalnya lagi jalan jauh atau bawa keluarga nih sambil nonton, enak banget. Ini layarnya gede banget. Nah, ini juga udah connect ya antara Android dengan ini voice command ya, yang ada tombol volume semuanya udah connect. Tuh, volumenya bisa dinaikin. Nah, ini juga untuk lampu hazard, ini untuk lock. Dah, segitu dulu sih. Untuk yang lainnya masih full standar, plafon masih standar, lampu-lampunya semua masih standar. Jadi sebenarnya kelihatannya simple tapi ya lumayan rumit, makanya harga Raptor harganya lumayan tinggi.
Dan balik lagi, harga sangat fleksibel menyesuaikan keinginan dari buyer. Oke, itu dulu reviewnya untuk perbedaan antara Ranger standar upgrade to Raptor. Oke, see you in the next video. See ya.